tahap empati itu adalah tahap memahami murid, teman-teman. Jadi ketika saya bikin media pembelajaran tadi yang rap, hal ini saya nggak lakukan sama sekali. Tahap empati, ya. Ketika saya membuat media pembelajaran, teman-teman semuanya, yang saya lakukan ya gimana caranya agar murid tuh tahu gurindam, bisa bikin gurindam, ya. Dan yang saya bikin ya tadi hafalan itu, teman-teman semuanya. Saya nggak lihat apakah murid itu minatnya apa, kondisi lingkungannya kayak apa. Kalau tadi teman-teman lihat, contoh-contoh gurindam yang saya berikan di lagu pun adalah contoh-contoh gurindam yang ada di buku paket. Saya sebagai guru nggak mencoba mengkontekstualisasikan terhadap lingkungannya murid gitu. Coba bayangkan kalau misalnya contoh-contohnya tuh lebih kontekstual tuh mungkin bisa lebih relevan ke murid. Contoh-contoh yang saya berikan itu nggak kontekstual tadi, teman-teman, ya. Yang ada di buku paket tinggal dipindahkan dan masih jauh pada diri murid, teman-teman. Harapannya ini di tahap empati, teman-teman harus tahu minatnya murid bagaimana, apa, ya, kondisi lingkungannya kayak apa, orang tuanya mungkin bisa sampai orang tua kerjanya dia mungkin lingkungan murid itu di mana, di pedesaan, perkotaan, itu tahu, kita harus tahu, sehingga kita bisa tahu. Misalnya gini deh, saya pas pandemi banyak guru yang ngerasa hebat gitu bikin media pembelajaran pakai LMS dan nggak ngelihat bahwa murid-muridnya itu ada tinggal di desa yang susah sinyal dan gurunya memaksa pakai LMS. Kan jahat banget ya, muridnya nggak bisa ada sinyal tapi gurunya memaksa pakai LMS. Nah, ini yang saya sering lihat, nggak memahami murid, nggak empati, teman-teman semuanya. Nah, makanya sebelum bikin media, data yang harus kita tahu yaitu diagnosis awalnya, minatnya murid apa, kondisinya kayak apa, dia punya sarana prasarana apa aja, kita perlu tahu itu, teman-teman semuanya, di awal itu tahap empati. Berikutnya adalah tahap definisikan. Jadi tahap definisikan itu tuh ini kayak memetakan masalahnya, teman-teman, memetakan masalahnya murid apa, yang bikin mereka susah apa gitu, pembelajaran mana yang kayaknya perlu dibikin media gitu. Kayak tadi saya mungkin sudah melakukan, oh iya ini kayaknya di beberapa materi bahasa Indonesia, materi gurindam kayaknya yang paling susah ini. Beberapa kali ngajar pakai buku paket tuh anak nggak paham gitu. Saya coba pakai yang lain, ini bisa gitu. Jadi petakan materi, kompetensi apa yang kira-kira murid perlu dibantu, teman-teman semuanya gitu. Nah itu, ya. Kemudian memetakan bagian apa yang bagi mereka ngerasa sulit, teman-teman semuanya. Oh, ternyata murid itu tuh selama ini konsep gurindam deh kayaknya yang belum paham. Berarti bikin media untuk membantu murid memahami konsep gurindam, ya. Jadi jangan sampai misalnya murid sudah paham konsep gurindam, makanya ini perlu asesmen awal, teman-teman. Murid sudah paham konsep gurindam, tapi ternyata murid ini kita bikin media yang sudah sesuai dengan itu, teman-teman semuanya. Jadi kan nggak relevan ya, nggak sesuai apa yang dibutuhkan murid, teman-teman, seperti itu. Nah, itu definisikan, itu perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya. Kemudian di tahap PD, jadi setelah teman-teman tahu kondisi murid, tahu lingkungannya kayak apa, tahu hal yang perlu dibantu kayak apa, bagian mana yang perlu dibantu, hal berikutnya adalah tulis ide sebanyak-banyaknya. Tulis aja ide yang keluar dari pikirannya teman-teman. Ide A, video pembelajaran, ide B, ini ide C, ditulis aja. Kemudian eliminasi, teman-teman. Eliminasi apa? Yang mahal, yang susah bikinnya, yang effort, ya, yang nggak terlalu berdampak, yang hanya misalnya kalau aku medianya ini tuh hanya sekedar bantu dia hafalan doang nih, kayaknya nggak bisa nih, coret gitu. Oh, ini nih kayaknya aku kalau bikin ini tuh terlalu effortless, aku harus terlalu effort gitu. Aku harus butuh waktu yang lama gitu kalau bikin ini. Satu media aja mungkin bisa 1 bulan. Ini susah, coret gitu. Oh, ini nih mahal nih, aku harus bikin pakai ini, coret gitu. Ya, cari media yang mudah dibikin, yang ngerasa nggak mahal gitu. Emang ada Pak? Ada, banyak banget, teman-teman. Ya, kayak kemarin tim kami di Kampus Pemimpin Merdeka tuh membantu murid fase A, ya, kelas 1, kelas 2 untuk belajar literasi dan numerasi dengan buku
hitam putih teman-teman yang isinya kontekstual berkaitan dengan daerah yang kami dampingi yaitu Probolinggo, Malang dan Batu. Kami bikin buku hitam putih seperti itu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman yang guru SD fase A kalau mau minta bukunya silakan nanti bisa follow Instagram Kampus Pemimpin Merdeka ya. Itu nanti gampang banget teman-teman. Jadi nggak perlu media yang terlalu mahal, kemudian bikinnya susah, tapi media lihat dari esensinya, ya membantu meningkatkan kompetensi murid teman-teman seperti itu ide dari ide. Nah setelah idenya jadi kan udah didapat nih, udah ngeliminasi dapat satu, mulai bikin purwarupa. Purwarupa tuh sebelum produknya jadi teman-teman mungkin bikin coret-coretan, bikin storyboard, itu namanya purwarupa. Nah setelah purwarupanya ini mulai coba diaplikasikan ke murid-murid terbatas aja dulu. 1-2 dicoba, coba kayak gini, kemudian sambil teman-teman ngajar sederhana kayak gitu tuh lihat apakah efektif atau enggak. Kalau misalnya medianya enggak efektif ya coba diperbaiki terlebih dahulu sampai mungkin teman-teman menemukan titik di mana itu medianya efektif, kemudian habis itu mulai bikin medianya lebih bagus teman-teman semuanya itu di tahapan uji coba. Jadi itu yang kira-kira bisa dilakukan teman-teman. Mungkin aku rekap lagi ya. Satu adalah empati, teman-teman memahami murid-muridnya suka minatnya di bagian mana, kondisi lingkungannya kayak apa, sehingga bisa menentukan media yang relevan kayak apa. Tahap definisikan itu mendefinisikan kompetensi yang masih bagi murid itu menantang, ya. Kemudian bagian mananya, kalau muridnya sudah paham di level sudah sampai kompetensi tertentu, tapi kita malah mundur ya malah kasihan muridnya gitu teman-teman. Ide, cari ide sebanyak-banyaknya, eliminasi ya dapat satu, kemudian dibikin purwarupa, kemudian dilakukan uji coba di murid-murid terbatas teman-teman semuanya.